Maka salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau ini adalah orang yang paling sayang kepada kaum wanita. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah SAW diutus itu orang-orang jahiliyah, ya, masyarakat pada waktu itu mereka sangat memandang rendah wanita. Ya. Ketika ada di antara mereka yang punya anak, ya, istrinya melahirkan, yang ditanya laki-laki atau perempuan. Ketika diberitahu perempuan, maka mereka malu. Ya. Mereka malu, kemudian ada yang sampai kemudian ngubur anak perempuannya dan yang lainnya. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam Al-Quran disebutkan, yang menjelaskan bahwa wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadzib. Dalam surat An-Nahl 58, ketika salah seorang dari mereka diberitahu tentang anaknya adalah perempuan, dhalla wajhu muswadda, maka wajahnya langsung menghitam, ya. Wa huwa kadzib, sangat bersedih, ya. Maka Rasulullah SAW hadir dengan syariat yang adil. Beliau ini adalah orang yang paling sangat membela wanita. Karena kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, ya, menyampaikan kepada para sahabat, man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabih. Rawahu Muslim. Ya, barang siapa yang gembira dengan kelahiran putrinya, kemudian barang siapa yang punya 2 anak perempuan dan membiayainya hingga dewasa, memeliharanya hingga balik, mendidiknya hingga balik, maka dia nanti dengan saya itu seperti 2 jari ini. Ya, wadhammah, 2 jari dekat dengan saya. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan, man ala ibnataini aw thalathan aw ukhtaini aw thalasan hatta yabinna aw yamut anhunna kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain. Jadi orang yang punya 2 anak perempuan dan memelihara mendidiknya hingga dewasa, atau punya 2 saudara perempuan, ya, dia betul-betul sayangi dan dididik, maka nanti dia bersama saya di surga seperti ini, dekat, ya. Dalam hadis yang lain, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah, maka 2-3 anak perempuan tadi akan menjadi benteng bagi dia nanti di hari kiamat dari api neraka. Sahabat ada yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, kalau tadi disebutkan 3 anak perempuan, bagaimana kalau 2? Karena saya hanya punya 2 ya Rasulullah. Ya, kata beliau, wasnatain, 2 juga bisa menjadi benteng dari api neraka. Maka setelah itu, ya, para sahabat itu ketika istrinya mengandung, ketika dukun bayinya ditanyakan, tahu ini laki-laki atau perempuan, kadang sudah ketahuan. Kalau sekarang kan di USG, kalau dulu oh ini posisi seperti ini kayaknya laki-laki atau perempuan. Ketika diberitahu laki-laki, alhamdulillah. Kalau diberitahu perempuan, alhamdulillahnya lebih panjang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya punya benteng nanti yang saya andalkan dari api neraka. Ya. Dalam hadis yang lain menjelaskan tentang bagaimana anak perempuan tersebut menjadi benteng dari api neraka. Beliau jelaskan, yaitu dengan kata-kata tarbiyah, ya. Dia mendidiknya, ya, dia mendidiknya sebagaimana dalam hadis, ya, man kana lahu 3 banat
yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannah. Ya. Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, dia didik betul-betul sampai anak perempuannya itu tahu kewajibannya sebagai hamba Allah, tahu bagaimana dia bisa menjaga sholatnya, bisa menjaga puasanya, bisa menjaga auratnya, yu'addibuhunna wa yarhamuhunna, dan sangat menyayangi anak-anak perempuannya, wa yakfulna, dan membiayainya sampai dewasa. Kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, maka wajib dia masuk surga. Maka ini para sahabat kemudian sangat bergembira dengan kehadirat anak perempuannya. Kenapa? Karena berharap bersama Rasulullah di surga, berharap ada benteng dari api neraka, berharap masuk jannah. Karena Allah menjamin. Apa rahasianya? Kenapa kok Allah mengistimewakan anak-anak perempuan? Ya. Kenapa tidak disebutkan anak-anak laki-laki? Kenapa kok anak perempuan? Ya. Maka para ulama mereka menjelaskan bahwa kenapa kok ini anak perempuan? Karena anak perempuan ini, wanita ini menjadi kunci. Ya. Jadi kalau perempuannya ini baik, paham agama, maka ini akan menjadi kunci generasi yang baik. Ya. Anak-anaknya ini akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang kualitas. Ya. Kalau wanitanya ini betul-betul terjaga dengan tarbiyah, maka setan sudah nggak bisa memanfaatkan. Karena hari ini kalau kita lihat iklan semuanya kan wanita. Maka kalau musuh Islam itu pengen menghancurkan suatu bangsa, maka yang diincar pertama kali ini wanitanya. Bagaimana mereka ini jauh dari agamanya, bagaimana mereka ini bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau wanitanya ini sudah bisa dikendalikan, yang laki ngikut, ya, akan jadi rusak. Makanya dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW katakan, ya, beliau jelaskan bahwa inna dunya khulwatun khadirah wa inna allaha mustahlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Ya. Rasulullah katakan sesungguhnya dunia itu indah dan menyejukkan, enak dan sangat indah untuk dipandang, dan Allah menjadikan kalian ini turun temurun di bumi ini, di dunia ini adalah untuk Allah pengen ngelihat fayanzur kaifa ta'malun, bagaimana kalian ini berbuat dengan dunia ini, apakah sesuai dengan aturan syariat, apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau seenaknya sendiri. Ya. Maka kemudian beliau berpesan fattaqud dunya wattaqun nisa, berhati-hatilah kalian di dalam menghadapi dunia, dan berhati-hatilah kalian di dalam menghadapi wanita, artinya bermuamalah dengan kaum wanita. Ya. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena sebab pertama kali, sebab utama dan fitnah pertama kali yang menjadikan Bani Israel itu hancur itu adalah wanita. Para ulama menjelaskan kenapa Bani Israel ini hancur karena wanitanya. Mereka menjelaskan karena mereka tidak pernah memperhatikan pendidikan kaum wanita. Mereka membebaskan kaum wanita. Kalau wanita ini dibebaskan, tidak dididik dengan ilmu yang benar, maka dikendalikan setan. Yang dipikirkan hanya fashion-fashion saja. Bagaimana tampilan ini menggoda ini dan itu, karena ini bawaan. Ya. Maka mereka, para ulama mengatakan solusi agar kaum wanita ini tidak rusak, agar umat ini tidak rusak adalah ilmu. Bagaimana
kaum wanita ini dibekali dengan ilmu. Maka Rasulullah SAW tadi memberikan ya, kabar gembira, memberikan motivasi, memberikan janji-janji bagi mereka yang diberi karunia anak perempuan, kemudian betul-betul dikawal, dididik ya. Maka sampai balik, sampai dinikahkan, kalau berhasil sukses, maka jannah, surga, menjadi modal benteng dari api neraka, atau nanti bersama Rasulullah SAW di surga dekat tempatnya.